Untuk soal 1A dari UAS Matematika Diskrit, kita disuruh untuk membuktikan pernyataan ini dengan menggunakan induksi matematika. Kita pertama misalkan dulu dia sebagai PN, dan kemudian kita akan membuktikan untuk elemen pertamanya itu pernyataan ini akan benar. Dan karena dia bilang pernyataan ini berlaku untuk N lebih besar daripada 2, maka kita akan membuktikan bahwa P2-nya itu benar. Dapat dihitung langsung kalau P2 itu sisi kirinya akan menjadi begini, dan sisi kanannya itu begini. Dan jika kita hitung nanti akan didapatkan 5/4 untuk yang sisi kanan dan 9/8 untuk sisi kiri. Dan kita tahu, dan bisa dilihat sendiri kalau 5/4 itu sama dengan 10/8. Dan yang kiri kan karena 9/8 jadinya pasti terbukti, jadinya pasti yang 10 ini besar daripada 9. Jadinya P2 itu benar. Sekarang langkah berikutnya yaitu kita asumsikan PK benar. Dan dengan menggunakan asumsi ini kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 itu benar untuk semua K lebih besar pada sama dengan 2. Dengan PK plus 1-nya itu dapat dilihat sendiri yang ini. Karena kita sudah mengasumsikan PK benar, kita lihat pernyataan berikut ini, persamaan berikut ini. Untuk mengubah bentuk ini menjadi bentuk atas, yang paling mudah adalah kita mendapatkan kedua sisi 1/K plus 1/3, yaitu yang ini. Nanti hasilnya adalah 1 plus karena yang kiri sama kita nggak akan kotak-atik, kita perhatikan saja untuk yang sisi kanan. Dan kalau dihitung nanti akan didapatkan bentuknya seperti ini. Maaf, ini harusnya. Pangkat 3 ditambah K kuadrat per K kuadrat K plus 1/4. Terus nanti kita akan hitung yang sisi kanan, itu akan bentuknya menjadi kedua min K pangkat 3 plus maaf, ini minus 3K kuadrat minus 3K min 1, dan yang tadi ditambah K kuadrat plus K kuadrat K plus 1/3. Tapi ini kita tidak membuktikan. Habis itu kita buat dulu bentuknya seperti ini dengan mengeluarkan negatifnya dan menambahkan K kuadrat ke minus 3K kuadrat. Jadinya jika kita keluarkan minusnya akan menjadi seperti ini. Tapi ini tidak membuktikan apapun karena bentuk yang di soal itu, yang pernyataan PK plus 1 itu yaitu ini. Tapi karena sisi kirinya sama, kita sekarang tinggal perlu memperhatikan sisi kanan. Dan karena tadi ada 3/2, juga di sini,
Kita cuma perlu perhatikan yang 1 per K plus 1 kuadrat saja. Akan dibagi untuk bagian baru. 1 per K supaya kita bisa dengan mudah membandingkan ini dengan yang atas ini, kita samakan saja penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengkalikan atas dan bawah dengan K kuadrat kali K plus 1. Dan ini sama aja dengan K pangkat 3 plus K kuadrat per K kuadrat plus 1 pangkat 3. Dan kalau kita tambahkan atas ini dengan K kuadrat plus 3K plus 1, nanti dapatkan hasilnya seperti ini. Akan didapatkan hasilnya itu ditambah 2K kuadrat ditambah 3K plus 1. Dan karena K itu selalu besar pada 2, berarti K itu selalu positif. Dan karena dia positif dan kita menambahkan K kuadrat tambah 3K plus 1 ke ini, jadi pasti ini lebih kecil. Habis itu kita kalikan kedua sisi dengan negatif. K kuadrat per K kuadrat. Karena kita kalikan dengan negatif, tandanya berubah menjadi lebih besar. Dan supaya kita bisa mendapatkan dia bentuknya sama dengan ini dan sama dengan ini, kita tambahkan saja kedua sisi dengan 3/2. Dari ini kita sudah dapat cukup data untuk membuktikan kalau KS plus 1 itu benar, yaitu pernyataan ini dan ini. Setelah di sini kita tulis terlebih dahulu yang pertama itu tadi. Itu dan pernyataan keduanya tadi adalah tiga per 2 minus K pangkat 3 ditambah 2K kuadrat plus 3K plus 1 per K kuadrat K plus 1 pangkat 3
itu lebih kecil daripada 3/2. Dan karena bentuk ini boleh dibilang sebenarnya hanya manipulasi bentuk dari ini, kita langsung tulis saja 3/2 dikurangin ini. Ya, itu berarti 3/2 dikurangin 1/4 plus 1 kuadrat. Dan kita bisa lihat relasinya, ini lebih kecil daripada yang ini. Dan ini lebih kecil daripada ini. Jadi secara langsung kita boleh menghubungkan bahwa pernyataan yang ini itu lebih kecil daripada ini. Sehingga 1 plus 1/2 pangkat 3 plus 1/3 pangkat 3 dan seterusnya sampai adalah itu lebih kecil daripada yang maka pernyataan PK plus 1 itu benar. Karena tadi sudah terbukti untuk yang elemen pertamanya itu yang P2 itu benar, dan kita dengan asumsi PK benar, kita dapatkan PK plus 1 itu terbukti benar juga, maka PN benar, yaitu benar. Yaitu pernyataan dari soal awal. Sehingga terbukti bahwa pernyataan itu benar. Teman-teman, jadi kita bakal ngebahas soal nomor 2 dari UAS Medmat, yaitu dengan soal apakah sistem kongruensi X kongruen 1 mod 2, X kongruen 2 mod 5, X kongruen 3 mod 7 mempunyai solusi. Jika ya, tentukan secara eksplisit solusi positif terkecilnya. Yang pertama kita ngebahas dulu tentang soalnya. Maksud dari soal ini, kita bakal mencari sebuah bilangan di mana jika dibagi dengan 2 akan bersisa 1, jika dibagi dengan 5 akan bersisa 2, dan jika dibagi dengan 7 akan bersisa 3. Nah, untuk penyelesaian permasalahan ini, kita akan menggunakan Chinese Remainder Theorem. Nah, untuk teman-teman, jika ingin pelajari lebih banyak tentang Chinese Remainder Theorem, teman-teman bisa cari di Google, kita dijelasin. Jadi, mudahkan kalian untuk lebih ngerti lebih lanjut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, pertama kita bakal kupas dulu dari kongruen pertama. Nah, dari kongruen pertama kita dapatkan X kongruen 1 mod 2. Nah, yang bisa kita ubah menjadi 1 ditambah 2K1. K1 ini untuk bilangan bulat positif ya teman-teman. Itu elemen dari Z positif. Untuk bilangan bulat positif, jadi untuk negatif itu nggak berlaku. Nah, untuk kongruen kedua kita bisa ubah, yaitu dari X kongruen 2 mod 5 menjadi X sama dengan 2 ditambah 5K2. Namun di sini kita langsung substitusi aja X-nya dari kongruen pertama, sehingga menjadi 1 ditambah 2K1 sama dengan kongruen 2 mod 5. Nah, sesuai dengan menggunakan rumus dasar daripada kongruensi, aturan pertambahan kongruensi, yaitu jika A kongruen dengan B, yaitu mod, anggap ini K, jika A-nya itu ditambah dengan C, sebuah bilangan bulat sembarang, maka B-nya juga akan ditambah dengan C. C-nya adalah bilangan bulat sembarang, teman-teman, dan A, B-nya itu adalah bilangan bulat positif. Sorry, enggak. Oh, sorry.
Nah, maka dari sini kita bisa dong, kalau misalnya 1 ditambah 2K1 itu kongruen 2 mod 5, maka kita bakal ditambahkan keduanya dengan minus 1. Kan bilang bulat sembarang. Jadi jika yang sebelah ditambahkan dengan minus 1, maka di sini juga bakal tambahkan dengan minus 1. Jadi ini 1 mod 5. Nah, sekarang kita akan mencari K1. K1 ini dapat dari mana? Nah, untuk dari K1 itu sendiri, kita bisa menggunakan untuk 2K1 sendiri kita bisa dapat dari 1 mod 5 ini. Misalkan saja, jika 2K1 dibagi dengan 5, maka itu kan menghasilkan sisa 1. Nah, berapa sih K1 ini supaya menghasilkan sisa 1 tersebut jika dibagi dengan 5? Nah, untuk mendapatkan hal itu, biasanya kita menggunakan sisa-sisa daripada mod itu sendiri. Misalnya, mod 5. Maka kita akan mencoba K1 dengan di antara 1 sampai 4. Karena 1 sampai 4 sisa-sisa daripada 5. Misalnya jika K-nya itu sama 1, maka ini adalah 2 kongruen dari 1 mod 5. Itu kan tidak menyambung ya, atau bukan kongruen ya, sehingga itu jadi salah. Berarti K1 bukan 1. Jika dimasukkan dengan 2, maka 4 kongruen 1 mod 5. Itu pun tidak masuk akal juga, tidak benar. Maka dari itu kita coba lagi dengan K lainnya, yaitu 3. Jika K dan 3, maka itu ada 6 kongruen 1 mod 5, dan itu masuk akal. Bukan masuk akal sih, emang itu jawabannya. Sehingga itu jadi 3 mod 5. Namun misalnya jika kalau misalnya K1 itu 8 kan juga bisa. Masalahnya adalah 8 itu adalah sama saja dengan 3 mod 5. Jika 8 dibagi dengan 5, maka itu akan bersisa dan 3, maka itu sama saja. Jadi yang lebih daripada 5 itu ya sama aja dengan sisa-sisanya, jadi bakal dibagi dengan 5 lagi. Kan kalau misalnya 8 kalau dibagi dengan 5, maka itu bersisa 3. 6 kalau dibagi dengan 5, maka bersisa 1. Jadi itu kegunaan dari modnya. Nah, K1 maka kita bisa bilang itu adalah K1 adalah kongruen dari 3 mod 5. Nah, karena udah dapat K1-nya, maka kita bakal substitusi ke kongruen pertama. Kita substitusi yaitu X kongruen 1 ditambah dalam kurung 3 mod 5, lalu sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3 ditambah 5K2. Di sini adalah K2-nya adalah juga elemen bilangan bulat positif. Lalu tinggal dikalikan dalam, jadi 1 ditambah 6 tambah 10 K2. Maka jika ditambahkan lagi jadi 7 tambah 10 K2. Nah, X yang ini itu merepresentasikan daripada kongruen 1 dan kongruen kedua. Hasil dari substitusi ini. Nah, jika teman-teman lihat, untuk kalau ingin mengeceknya, maka misalnya 7, misalnya kita ambil K92, K290, maka 7 jika dibagi dengan 5, maka itu akan menghasilkan sisa 2. Jika dibagi dengan 2, itu akan menghasilkan sisa 1. Ya, itu udah benar berarti ya, udah merepresentasikan dari kongruen 1 dan kongruen 2. Lalu selanjutnya kita akan mencari satu persamaan di mana dia merepresentasikan daripada ketiganya. Maka dari itu kita lanjut lagi untuk kongruen ketiga. Nah, untuk kongruen ketiga itu adalah X kongruen 3 mod 7. Nah, kita substitusi langsung saja dari persamaan sebelumnya, yaitu 7 ditambah 10 K2 kongruen dari 3 mod 7. Nah, karena seperti sebelumnya, dengan menggunakan rumus daripada atau aturan daripada pertambahan kongruen, maka kita tambahkan 7 di sini. Kita tambahkan 7 di kiri dan 7 di kanan. Dikurang 7 di kanan. Ditambah minus 7 di kiri dan minus 7 di kanan, sehingga ini menghasilkan 10K2 kongruen dari minus 4 mod 7. Nah, teman-teman tentunya juga harus sudah mempelajari kalau misalnya minusnya itu gimana untuk kongruensi. Nah, dari sini kita bisa mempermudah logikanya. Itu kalau bisa dibilang 7 dikalikan dengan berapa, yang hasilnya
jika dikurang 4 akan menghasilkan 10K2. Maka dari itu teman-teman harus memisahkan K2-nya itu berapa. Nah, seperti itu sebelumnya, permisahan teman-teman itu mudah, yaitu memisahkan daripada sisa-sisa daripada mod 7, sisa-sisa dari perkalian 7. Misalnya K2-nya aku misalkan dengan 1, maka itu kan menghasilkan 10. Jika K2-nya aku masukin dengan 2, misalnya 20. Nah, berarti kan itu tidak benar ya teman-teman. Kalau misalnya K3 kita masukin 1 aja, 7 dikurang 4 maka 3. 7 dikalikan 2, 14 kurang 4, 9, 10. Nah, itu tidak merepresentasikan sama sekali, bukan kongruen. Nah, maka dari itu kita cari lagi misalnya 1. Kalau misalnya 1 dikalikan 10, maka kita dapat dong K3-nya, yaitu dimana jika K3 adalah 2, maka menghasilkan 10, yaitu 14 kurang 4, 9, 10. Maka dari itu, K2-nya bisa kita bilang adalah kongruen dari 1 mod 7. Sehingga karena sudah dapatkan mod 2-nya, kita bisa substitusikan ke kongruen, ke persamaan, ini substitusi ke X yang memenuhi 2 kongruen awal, atau merepresentasikan dari 2 kongruen awal. Jadi X sama dengan X kongruen dari 7 tambah 10 1 mod 7, ini diubah jadi sama dengan 7 tambah 10 dalam kurung 1 tambah 7K3 sama dengan 7 tambah 10 tambah 70K3. Nah, itu bakal ditambahkan sehingga akan menghasilkan 17 ditambah 70K3. Nah, 17 dari 70K3 ini itu sudah menjadi representasi atau memenuhi 3 kongruen tersebut. Misalkan saja, jika ini K-nya 3 adalah 1, maka itu adalah 87 jika dibagi dengan 2, maka sisa 1. Jika dibagi dengan 5, maka sisa menjadi sisa 2. Nah, jika dibagi dengan 7, maka bersisa 3. Sehingga itu memenuhi dari 3 kongruen awal, 3 kongruen dalam soal tersebut. Namun, dalam soal, kita menentukan secara eksplisit solusi positif terkecilnya. Maka dari itu, kita misalkan saja dengan K3 sama 0. Sehingga, X-nya 917. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya, 17 tinggal dibagi dengan 2 saja. Jika 17 dibagi dengan 2, sisa 1, sudah memenuhi kongruen yang pertama. Jika 17 dibagi dengan 5, akan menghasilkan 2, bersisa 2, yaitu yang memenuhi kongruen kedua. Dan jika 17 dibagi dengan 7, maka bersisa 3, di mana itu memenuhi kongruen yang ketiga. Oke. Nah, untuk teman-teman juga disarankan, mungkin ini sering terjadi di mana kongruen itu teman-teman tulis dengan sama dengan. Jadi ketika ada kata mod di sini atau teman-teman pakai kata mod, teman-teman harus itu menggunakan kongruen, yaitu kayak sama dengan tapi dengan 3 garis lah kepada gitu. Tapi kalau misalnya ketika teman-teman sudah bentuk dalam persamaan, yaitu seperti ini 1 tambah 2K, maka ini sudah boleh kembali lagi dengan sama dengan gitu. Lalu untuk koreksi lagi, ya mungkin ini seharusnya K3 itu elemen daripada Z. Bilangan bulat positif ini mungkin teman-teman harus tulis ya. Nggak harus tulis seperti simbol kayak gini. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan dari awal, itu kayak K3 di mana K3 adalah bilangan bulat positif. Jadi teman-teman harus menjelaskan itu pada dalam penulisan atau pengerjaan teman-teman nanti. Kira-kira itu. Sekian, terima kasih. Untuk soal 3A, kita diminta untuk menentukan banyaknya bilangan bulat positif yang tidak melebihi 200 yang habis dibagi 3 atau 5. Bilangan bulat positif yang dari 1 yang tidak melebihi 200 jelas itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 200. Kita cari yang akan habis dibagi 3, 5, dan 15. Tujuan 15 ini karena yang habis dibagi 3 itu ada 3
6, ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Sedangkan yang habis dibagi 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kalau kita tambahin kedua ini, bisa dilihat ada beberapa elemen yang sama, yaitu 15 dan 30 dan seterusnya, yang kelipatan 15 seperti 45, 60 dan seterusnya. Makanya kita perlu cari yang habis bagi 3, 5 dan 15. Caranya adalah jumlah bilangannya tadi ada 200 yang bulat, 200 dibagi 3. Habis itu kita floorkan atau dibulatkan ke bawah dan hasilnya adalah 66. Dan yang habis dibagi 5 itu berarti sama, yaitu 200 dibagi 5. Dan karena kebetulan hasilnya bulat, ini floor itu tidak perlu diperhatikan, hasilnya adalah 40. Dan untuk yang habis bagi 15 juga sama, yaitu 200 dibagi 15. Hasilnya adalah sekitar 13, hasilnya sekitar 13-an, dan kalau dibulatkan itu adalah 13. Jadinya banyak bilangan yang habis dibagi, banyak bilangan positif yang tidak melebihi 200, ya berarti 1, 2, 3 sampai 200. Yang habis dibagi 3 atau 5 adalah 66 ditambahkan 40 dan dikurangan yang habis dibagi mereka keduanya supaya mengimbangkan jumlahnya, yaitu 13. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 93 bilangan. Dan itu untuk nomor 3A. Halo semua, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 4. Nah, pada soal kali ini diberikan 100 bilangan sebagai berikut, dari 1, 2, 3, hingga 100. Nah, pada soal kali ini kita akan menggunakan Pigeonhole Principle, atau yang biasa disingkat dengan PHP. Yang pertama, tentukan berapa banyak bilangan yang harus diambil agar setidaknya ada 2 bilangan yang saling prima. Nah, berdasarkan definisi, 2 bilangan saling prima berarti bilangan tersebut memiliki FPB sama dengan 1. Nah, jadi misalkan kita mengambil 50 bilangan genap. Nah, di mana 50 bilangan genap itu tidak saling prima. Dengan demikian, agar setidaknya ada 2 bilangan yang saling prima, maka kita harus mengambil sebanyak 51 bilangan. Di mana 50 bilangan tersebut tidak saling prima. Dengan demikian, kita harus mengambil 51 bilangan agar setidaknya ada 2 bilangan yang saling prima. Oke, ini untuk jawaban yang kasus A. Selanjutnya itu kita bakal melihat soal yang kasus B. Nah, di yang soal B ini, tentukan berapa banyak bilangan yang harus diambil agar paling sedikit ada 2 bilangan dengan salah satu bilangan membagi bilangan yang lain. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam bilangan 1 sampai 100, ada 25 bilangan prima. Dari bilangan 1, 2, 3 hingga 100, ada 25 bilangan prima. Agar paling sedikit ada 2 bilangan dengan salah satu bilangan membagi bilangan yang lain, maka kita akan mengambil sebanyak 26 bilangan. Kita akan mengambil sebanyak 26 bilangan. Demikian solusi untuk soal nomor 4. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.